Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Litas. Halo para penonton setia channel YouTube SDI Sama Salam. Perkenalkan, saya Bu Zahro. Selamat datang di program baru kami, yaitu podcast SDI Sama Salam. Nah, teman-teman semua, di podcast kali ini kita akan membahas perihal edukasi, fakta-fakta pendidikan, serta informasi menarik tentang SDI Sama Salam. Nah, sebelum itu teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bunyinya adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, yaitu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman serta berilmu beberapa derajat. Dalam rangka meninggikan derajat tadi, tentulah kita sebagai manusia butuh yang namanya iman dan juga butuh ilmu. Disinilah peran lembaga pendidikan sangat dibutuhkan, yaitu untuk memantapkan iman dan juga ilmu yang dapat diraih oleh manusia. Maka dari itu, hari ini kita akan mengupas fakta-fakta atau informasi menarik yang sudah saya sampaikan tadi tentang SDI Sama Salam dengan mengundang narasumber yang sangat menarik pula di episode pertama ini. Nah, saya spill dulu Sobat Litas dan Ayah Bunda semuanya, bahwa narasumber kita kali ini, beliau adalah seorang perempuan. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh di sekolah kami tentunya, dan beliau adalah sosok yang sangat inspiratif pula. Nah, langsung saja saya perkenalkan kepada para Sobat Litas dan penonton setia semuanya. Welcome to our podcast, Bu Ervin Fatihatus Solihah. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya Bu Ervin? Alhamdulillah, quite good, thank you very much. Oke, jadi senang sekali kami kedatangan Bu Ervin di episode 1 ini. Nah, teman-teman yang belum kenal sama Bu Ervin, saya kasih info sekilas tentang beliau. Jadi beliau itu adalah sosok yang sangat kalem ya teman-teman ya. Kalian sudah bisa dengar dari suaranya. Beliau juga adalah sosok pemimpin yang inspiratif, karena bukan hanya dari sifatnya yang keibuan, tapi beliau juga mengayomi. Dan beliau itu punya pengalaman bertempat tinggal selama 3 tahun di Australia. Betul ya Bu Ervin ya? Oke, Masya Allah. Selama di SDI Sama Salam, Bu Ervin sudah menghabiskan waktunya selama 11 tahun lebih 11 bulan ya Bu ya? Iya. Kalau jadi nyangka ya? Iya, gak nyangka selama itu. Jadi kalau sudah jadi anak sekolah ini kira-kira udah kelas 6 ya Bu Ervin ya? Habis ini ujian. Lebih mungkin ya berarti ya. Iya, dan beliau sudah menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah kami tercinta kurang lebih selama 4 tahun berjalan ya Bu Ervin ya? Betul. Untuk background pendidikan sendiri, Sobat Litas dan Ayah Bunda, beliau adalah lulusan dari Sarjana Pertanian Universitas Brawijaya. Dan mana anak UB? Anak UB. Oke, dan untuk sarjana pendidikannya, beliau menempuhnya di Universitas Terbuka ya Bu Ervin ya? Oke, jadi Masya Allah keren sekali ya teman-teman ya. Dari sarjana pertanian, masuk ke sarjana pendidikan, dan sekarang menjadi kepala sekolah dari sekolah SDI Sama Salam ini. Oke, langsung aja Bu Ervin. Again, saya sampaikan welcome to our podcast. Thank you. It's an honor untuk saya ya. Nah, sangat senang sekali diundang di podcast SDI Sama Salam ini, tapi dengan Bismillah begitu ya, kita akan berkomunikasi, kita akan menyampaikan kepada khalayak ramai tentang SDI Sama Salam. Oke, baik Bu Ervin, Masya Allah. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman ya. That's why her English is so good, karena beliau sudah menetap lama di luar negeri. Jadi kita bangga sekali punya kepala sekolah seperti beliau. Oke, Bu Ervin, ngomong-ngomong tentang lembaga pendidikan dan urgensinya tadi, karena untuk mengangkat derajatnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Bu Ervin bisa menceritakan kepada kami profil singkat SDI Sama Salam sebagai lembaga pendidikan yang bisa menyongsong manusia itu bisa menjadi seseorang yang lebih bermartabat dan lebih bervalue lagi? Silahkan Bu Ervin. Masya Allah ya, ini pertanyaan berat sebenarnya. Gitu. Karena memang betul di SDI Sama Salam ini adalah sekolah yang letaknya strategis nih. Kenapa saya bilang strategis? Jaraknya hanya beberapa meter dari kampus-kampus, dari sekolah di sini dan dekat dengan Dignas gitu ya, dekat dengan Jalan Veteran, lalu dekat dengan
mall juga ada gitu, ada pasar juga. Jadi saya bisa menyampaikan bahwa ini sekolah kita ini ada tempatnya di tempat yang strategis dan tidak terlalu hingar-bingar ya, karena kita juga masih sedikit jauh dari Jalan utama. Sehingga insya Allah ketenangan belajar, terus untuk akses juga masih mudah gitu. Oke. Iya. Masya Allah sekali. Terima kasih infonya Bu Ervin. Ya, Ada tentang letak dulu Iya, ya. iya. Ada Kalau lagi tentang terkait sekolah. Yeah. Sekolah kami ini didirikan tahun 2010. Waktu itu memang saya masih belum ada di sini, tapi seingat saya waktu itu tahun 2012 saya mulai masuk ke SD Islam As-Salam ini. Waktu itu masih kecil banget tempatnya. Ada ruang kelas di atas itu, sama di kawasan Jalan Bendungan Wonorejo 1A gitu. Itu masih hanya satu tingkat saja gitu. Waktu itu saya diminta untuk mengajar bahasa Inggris gitu. Jadi kenapa backgroundnya nggak ada bahasa Inggrisnya begitu ya? Makanya saya bilang peace gitu ya. Karena waktu itu Bapak Kepala Sekolah terus ada waktu itu Pak Arif masih Angge, lalu ada wali murid yang menyampaikan, Bu Ervin butuh guru bahasa Inggris di SD Islam As-Salam. Ayo ke sana ya. Oh begitu ya. Apa betul ini bisa saya ke sana gitu? Qadarullah, menghadaplah ke Bapak Kepala Sekolah. Enggak apa-apa. Yang penting niatan kita untuk pendidikan anak-anak lillahi ta'ala, berjuang di jalan Allah gitu. Kalaupun tidak dari jurusan yang sama bahasa Inggris waktu itu, setidaknya jenengan sudah mempraktekannya begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih mengajar bahasa Inggris ya Bu Zahira ya, kita sama ya. Iya Bu. Jadi masih berlanjut gitu, alhamdulillah. Nah, semoga ilmu yang diberikan selama ini mudah diterima anak-anak, bisa dipahami dan bisa diaplikasikan. Masya Allah, amin. Oke, jadi untuk diketahui juga buat para sobat Lita semuanya, bahwa Bu Ervin ini juga mengajar dalam mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu Ervin ya, tapi untuk kelas atas, jadi 456, kelas 456 pasti nanti diajar sama Bu Ervin setiap pekannya. Oke, jadi itu tadi ya Bu Ervin ya, jadi SD Islam As-Salam itu tempatnya strategis, terus lingkungan belajar yang sangat comfy, enak banget ya Bu Ervin ya, sebelahnya sawah. Iya, mewah katanya. Iya, ya. mepet sawah. Gitu. Itu beberapa kemudahan ya. Iya. Kalau untuk sekolah sendiri keunggulan seperti itu nggih. SD Islam As-Salam itu berbasis Quran. Dalam arti setiap awal pembelajaran itu diawali dengan Quran. Diawali dengan sholat duha dulu. Dalam satu pekan itu selama 5 hari ada menghafal Al-Qur'annya. Sehingga kenapa kami melabelkan sekolah kita sekolah berbasis tahfidzul Al-Qur'an. Jadi itu yang mendasari. Oke, baik Bu Ervin ya. Jadi teman-teman semuanya, selain letaknya strategis, saya kasih kesimpulan sedikit di awal, dan ternyata program-programnya juga sangat sesuai dengan insya Allah syariat Islam, karena menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pondasi utama. Jadi pun di sekolahnya menjadikan pembelajaran berbasis Al-Quran itu sebagai pelajaran utama ya Bu Ervin ya. Oke, Masya Allah sekali. Terus ngomong-ngomong tentang visi misi sekolah SD Islam As-Salam, apa boleh diceritakan Bu Ervin tentang hal ini? Kalau visinya sendiri itu adalah mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Otomatis misinya pun harus seiring dengan itu. Jadi pembelajarannya semua juga berbasis Quran, lalu berbasis nilai-nilai keislaman. Lalu untuk mengembangkannya itu berarti kita tetap mengacu pada visi yang ada, yaitu harus mengajarkan pengetahuan, keterampilan, lalu kemampuan diri, kemandirian itu untuk bisa berprestasi dan bisa menghadapi masa depan yang penuh tantangan, istilahnya Masya seperti Allah, itu. iya Bu, betul. Jadi berusaha membalanskan antara ilmu Al-Quran dan juga ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Betul. Oke, Masya Allah, biar jalannya anak-anak itu seimbang ya Bu ya. Biar begini, Gimana, Bu? nantinya
anak-anak itu mewarnai dunia, Masya Allah. bukan diwarnai oleh dunia. Kita boleh belajar banyak ilmu, tapi kembalikan di jalurnya Allah, ke jalannya Allah, begitu. Berjuang, berdakwah dengan Islamnya, dengan ilmu yang dia punya. Seperti itu. Mantap sekali. Insya Allah. Oke. Jadi kita menginginkan bahwa anak peserta didik kita kelak nanti akan menjadi generasi yang bisa mewarnai dunia. Terlebih dunia Islam ya, Bu Ervin ya. Karena sebagai orang Islam kita harus menjadi orang yang impactful tentu saja dalam kebaikan seperti itu. Oke. Untuk menunjang visi dan misi tadi Bu Ervin, yang tentunya kita tidak hanya menggunakan visi misi sebagai pajangan saja, tapi kita menjadikannya sesuatu yang benar-benar kita usahakan untuk terrealisasi. Adakah program-program unggulan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mewujudkan visi misi tadi? Iya, yang pertama berdasarkan nilai keislaman. Jadi semuanya ini insya Allah kita usahakan untuk dalam frame syariat Islam, begitu ya. Lalu belajar membaca, menghafal, memahami Al-Quran dan hadis. Di sekolah kita melaksanakan tartil, ya, metode Umi. Lalu ada pembelajaran menghafal Al-Quran atau tahfiz dengan metode Al-Muyassar. Lalu ada terjemahan untuk menerjemahkan Al-Quran dengan metode An-Nasr. Lalu selain belajar itu tadi, anak-anak juga tetap kami bekali dengan belajar pengetahuan umum maupun pengetahuan muatan sekolah maupun mulok, ya, sehingga anak-anak tidak ketinggalan dengan pembelajaran yang lain, begitu. Ya, ada pembelajaran seperti IPA, PKN, bahasa Indonesia, lalu ada bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris, itu juga diperkenalkan. Lalu ada kegiatan yang lain seperti keputraan, keputrian, lalu ada student day, lalu ada ekstra kurikuler, ada klub-klub untuk menunjang kompetensi mereka, begitu. Jadi sebisa mungkin program-program yang ada di SD Islam Assalam ini menunjang perkembangan atau potensi yang ada pada anak ya, Betul, Bu Ervin dan ya. lebih optimal, lebih maksimal ketika mereka ini masa-masa belajar yang begitu bermakna, begitu ya. Iya, Bu. Dan tentunya tidak melupakan nilai-nilai Islam itu tadi ya, Bu Ervin ya. Oke, mantap jiwa. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Ervin, apakah ada cara dari sekolah untuk mengembangkan prestasi bukan secara akademik aja tapi non akademik? Nah, kira-kira apa aja Bu Ervin wadah yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk mengembangkan potensi non akademik ataupun akademik yang lainnya dalam diri siswa? Kalau prestasi akademik di sekolah itu ada penyaringan siswa-siswa yang berprestasi dalam akademik, misalnya matematika, bahasa Inggris, IPA, sains gitu ya. Nah, itu kita wadahi, kita ada klub-klub. Begitu juga dengan yang non akademik itu seperti menghafal Al-Quran, tartil, itu juga ada klub-klubnya, dan itu semuanya dilaksanakan satu pekan ya, satu pekan, dan itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Lalu kita juga ada ekstra tadi, ekstra itu ada tiga cara yang kita sediakan. Ada ekstra wajib, ada ekstra berbayar, ada ekstra pilihan. Maaf, ekstra wajib itu yang memang harus diikuti oleh semua anak, itu adalah pramuka, mulai kelas 3 sampai kelas 6 ya. Lalu ada ekstra pilihan. Ekstra pilihan itu anak-anak boleh memilih dari sekitar 10 ekstrakurikuler yang disediakan sekolah, dan itu free. Setiap pekan dilaksanakan di hari Sabtu ya. Itu ekstra pilihannya ada apa saja? Ekstra pilihannya ada memanah, public speaking, lalu ada mewarnai, ada memanah tadi sudah ya? Sudah, aman Bu. Ya, seni Islami, terus ada karate, ada futsal, apa lagi ya? Kok saya agak lupa ini ya? Saking banyaknya ya Bu Saking ya. banyaknya ya. Masya Allah. Insya Allah Ya. ada itu tadi sekitar 10 begitu. Terus untuk ekstra berbayarnya itu ada Shinkenzuku, itu matematik logic, ada sinematografi, Ya. lalu ada robotik, Ya. lalu ada satu lagi speak up untuk mendukung Pembelajaran kemampuan bahasa bahasa Inggris. Oh iya, Seperti Masya itu. Allah. Dan ini memang yang berbayar ini yang memang kami siapkan dengan banyak permintaan dari orang tua, lalu kita akomodir begitu ya.
terus kita laksanakan, dan memang orang tua harus membayar untuk itu. Dan orang tua menyanggupi, ya, orang seperti tua itu. menyanggupi dan mengikuti dengan baik. Iya, Masya Allah sekali, banyak sekali ya. Jadi ayah, bunda, dan sobat Lita semuanya yang pengen tahu detailnya nanti bisa di website kami ya Bu, insya Allah ya ada. Dan kalau masih kepo lagi, Coming soon. ya coming soon, ada di nanti DM aja IG kami, bisa akan mendapatkan informasi yang lebih detail lagi terkait ekstrakurikuler tadi ya Bu Ervin ya, insya Allah. Ini ada brosur juga ya. Oke, di Bisa browser juga dilihat ya. Iya, betul. Nanti kami juga akan memberikan brosur bagi orang-orang yang membutuhkan informasi terkait. Ya, jadi langsung aja ayah bunda nanti yang pengen tahu lebih bisa menghubungi admin kami atau bisa DM langsung ke Instagram kami. Oke, berikutnya Bu Ervin, saking banyaknya ekstra, jadi anak-anak itu punya banyak sekali cara untuk bersenang-senang juga ya di sekolah ya Bu ya. Nggak cuma belajar toh, tapi ternyata juga mendapatkan sesuatu yang merupakan hobi mereka. Yang suka main futsal ada wadahnya. Yang suka dengan Banjari. Oh, Banjari. Bisa, Nah, yang ada. suka sholawat langsung dapat wadahnya juga. Betul. Terus apa tadi, PMR mula juga ada. PMR. Tambahan. Iya, dan ada ekstra wajib seperti pramuka yang pasti akan menunjang banget tentang kemandirian para siswa ya Bu Ervin Betul, ya. dan kemarin baru bulan Agustus kemarin ada 5 siswa kami ikut dalam Pramuka Garuda, dan alhamdulillah sudah dilantik. Lalu ada 2 guru kami, yaitu Kak Seno dan Kak Mahrus, yang mendapatkan penghargaan Lencana Pancawarsa. Wah, Masya Allah, menarik sekali SDM Asalam ini ya, Masya Allah. Oke, lanjut pembahasan yang lainnya Bu Ervin ya, terima kasih. Ngomong-ngomong tentang perkembangan era teknologi yang perkembangannya hampir tidak terkendali ini Bu Ervin, dan sekarang banyak sekali hal-hal yang ada dampak positif dan negatif juga yang kita dapati, murid dapati, dan orang tua dapati terkait bermunculannya berbagai artificial intelligence. Nah, terkait hal tersebut Bu Ervin, adakah inovasi yang juga diadaptasi oleh sekolah, tentunya saja menyesuaikan dengan eranya, era kita, dan adakah misalkan ada tindakan preventif untuk anak-anak yang misalkan biar teknologi ini tidak menjadi hal yang negatif untuk mereka, justru menjadi sesuatu yang positif bukan buat anak aja tapi buat para guru juga dan sekolah. Ya, kalau anak-anak ini alhamdulillah di tahun ini kami memasukkan pembelajaran coding ya di kelas 5 dan 6 dan dilaksanakan di lab SD Islam Asalam, lab komputer SD Islam Asalam. Pelaksanaannya itu mempelajari bagaimana membiasakan dengan komputer atau gadget atau AI, tetapi dengan pengetahuan awal dulu. Maksudnya apa sih piranti ini, untuk apa, bagaimana cara menggunakannya, aturannya bagaimana, itu diajarkan juga oleh Bapak Ibu guru di SD Islam Asalam, masuk coding gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak guru pengajar coding ini termasuk trainer ya, beliau ada di dalam trainer Microsoft. Oh, Masya Allah. Dulu beliau ada di sampai sekarang deh ada di Iblu Academy ya kalau nggak salah, Iblu ya, bener ya. Khawatir salah ngomongnya. Ya, beliau ada di situ, dan alhamdulillah tersa untuk mengajar anak-anak di coding. Lalu untuk Bapak Ibu guru yang lain ketika di kelas, beliau juga menggunakan platform digital yang lain. Lalu ada penggunaan game menggunakan platform atau website digital. Lalu ada juga guru kami yang menggunakan VR ya, waktu itu untuk pembelajaran virtual reality atau augmented reality. Itu waktu itu digunakan di kelas 5 juga untuk memberikan gambaran penggunaan AI gitu ya. Dan kita harus seimbangkan dengan memberikan mereka pengetahuan
bijak dalam menggunakan medsos gitu. Oke, Masya Allah sekali ya Bu ya. Jadi kita nggak mau kalah juga dengan perkembangan teknologi yang ada, Iya. tapi kita berusaha menggunakannya sebaik mungkin agar anak-anak juga terupgrade, gurunya terupgrade, sehingga outputnya nggak ketinggalan sama teknologi. Seperti itu ya Bu ya. Oke, Bu Ervin, ngomong-ngomong tentang prestasi siswa. Nah, ada nggak nih Bu Ervin, siswa kita yang berprestasi dan mungkin prestasinya dari taraf nasional atau internasional, mungkin bisa disampaikan Bu Ervin? Ya, alhamdulillah di bulan Juli ya. Di bulan Juli itu awal ketika anak-anak mau masuk itu ada 2 siswa kita yang bernama Mas Sabir dan Mas Fatan itu mengikuti Aloha mental arithmetic yang dilaksanakan di Kamboja, diikuti oleh 70 negara nih. Alhamdulillah Mas Sabir ini mendapatkan penghargaan di, saya lupa ininya apa namanya, Grand Champion ya? Grand Champion ya? Ya. Ya, mendapatkan Grand Champion. Lalu yang satunya ini Mas Fatan mendapatkan runner up untuk kejuaraan tersebut. Wah, Masya Allah, keren sekali ya Bu ya. Runner up itu kalau internasional berarti sekitar juara 3 gitu ya? Iya, iya. Insya Allah seperti itu. Oke, jadi ternyata prestasi dari sekolah kami, Sobat Lita semuanya, bukan hanya sekedar lokal dan nasional aja, tapi ternyata sudah sampai ke tahap internasional. Dan kami sangat bangga terkait itu. Semoga nanti kedepannya lebih banyak siswa lagi yang bisa berkontribusi dalam ajang-ajang internasional lainnya ya Bu ya. Oke, Masya Allah. Bu Ervin, Masya Allah, anaknya berprestasi. Nah, ini berarti tentunya selain ditunjang dengan program-program unggulan tadi, tentunya juga ditunjang oleh berbagai program yang mengupgrade sumber daya yang ada di dalam SDI Islam As-Salam sendiri. Oke, apakah Bu Ervin bisa menceritakan mungkin ada program-program yang digunakan atau ditetapkan untuk mengupgrade dari guru dan tenaga kependidikan lainnya? Oke, untuk Bapak Ibu guru ya, kita ini setiap pekan itu ada rapat ya. Ada rapat pekanan, lalu ada rapat bulanan, lalu ada upgrading. Upgradingnya itu bisa dari intern, kalau dari yayasan biasanya dari luar, itu biasanya 1 bulan sekali di pekan terakhir di 1 bulan gitu ya. Lalu kalau untuk upgrade yang lain, kita juga mengikut sertakan Bapak Ibu guru dalam pelatihan-pelatihan atau training-training yang dilaksanakan oleh Dignas, dilaksanakan oleh lembaga lain yang itu memang berkompeten untuk meningkatkan kapabilitas Bapak Ibu guru dalam pendidikan profesionalnya. Begitu. Selain itu, jangan salah loh ya. Oke, masih ada lagi, masih ada lagi. Apa Bapak ini, Ibu Bu? guru ini tidak hanya di-upgrade terkait kemampuan profesionalnya sebagai guru, tetapi juga ada sisi kerohanian yang juga dikontrol begitu. Lalu ada QDR atau kita itu biasanya mengisinya secara online, kita buatkan Google Form begitu untuk mengisi apakah sudah istighfar, apakah sudah melaksanakan sholat duha, apakah sudah membaca Al-Fatihah atau menghafal Al-Quran. Itu juga ada pengontrolan untuk Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya anak-anak saja di sini yang juga berupaya untuk memperbaiki diri, untuk berproses lebih baik lagi, tapi juga Bapak Ibu guru. Karena ketika Bapak Ibu guru kuat dengan segala ruhania yang Allah memang berikan itu naik turun ya, tapi kita kan harus mengupayakan itu agar naik terus gitu ya, walaupun ada kalanya kita juga ada di titik keberapa begitu, tapi diupayakan untuk selalu terkontrol dan berusaha untuk stabil, terutama ketika seperti di malam yang terakhir itu harus diupayakan untuk lebih banyak bermunajat. Kita doakan anak-anak kita doakan sekolah kita, keluarga kita, agar kita diberikan kemudahan, keselamatan dunia dan akhirat seperti itu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu guru ini mengusahakannya nggak cuma di kelas aja, tapi bahkan kita minta tembusin langsung ke pintu langit biar anak-anak jadi anak yang solih, gurunya juga solih, dan imannya tetap stabil ya Bu ya. Amin. Bahkan buat sobat kita semuanya dan ayah bunda, ketika saya perdana bergabung ke SDI Islam As-Salam, yang paling mencengangkan dan paling menyenangkan adalah di sini itu guru-guru juga memulai pembelajaran atau aktivitas ketika masuk sekolah itu dengan membaca Quran ya Bu ya. Ya, itu Masya Allah. namanya
kita sebut morning motivation ya. Nah, ya. Betul. Jadi setiap pagi itu ada kegiatan Bapak Ibu guru. Ketika anak-anak ngaji ya, itu anak-anak menghafal Quran, Bapak Ibu guru melaksanakan morning motivation. Itu kegiatannya adalah membaca Quran bersama-sama, lalu briefing pagi terkait kegiatan, mungkin ada informasi atau kegiatan hari ini yang kita harus lebih tajamkan lagi, itu disampaikan di pagi hari itu. Dan kita juga punya yel-yel kan ya, Iya. untuk mengawali hari gitu kan, Biar tambah semangat ya, biar Bu ya. tambah semangat lillahi ta'ala. Iya, tambah on. Oke, Masya On Allah. fire. Oke, mantap sekali ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kami bukan hanya berfokus pada perkembangan peserta didik saja, tapi ternyata perkembangan dari tenaga pendidiknya pun sangat diperhatikan. Karena ini adalah komponen yang saling melengkapi ya Bu ya. Dan tentunya ada komponen lain nih Bu ya yang mau kita bahas di sini yang juga akan sangat menunjang proses pembelajaran dan hasilnya, yaitu orang tua. Bu Ervin, adakah upaya dari sekolah untuk mempererat atau menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan orang tua dari peserta didik yang ada di sini? Tentu ada ya, dan harus kita lakukan karena orang tua itu adalah pendukung kita gitu, dan memang sponsor utama anak-anak gitu ya. Dan sponsor utama untuk sekolah automatically begitu. Jadi kita ada komite, kita juga ada paguyuban. Jadi kalau komite itu melingkupi semua kelas 1 sampai kelas 6. Lalu kalau paguyuban itu per kelas ada pengurus paguyubannya, sehingga terkoordinir dengan baik komunikasi maupun organisasi di dalam kelas untuk orang tua. Itu ya, ada wadahnya gitu. Lalu komunikasinya kita juga ada WA group untuk tiap kelas. Kita juga ada program-program yang dibuat oleh komite untuk orang tua agar bisa lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kalau untuk bersama-sama biasanya ada koordinasi ya antara komite dengan kepala sekolah maupun pihak guru. Kadang kita lakukan pertemuan terkait sesuatu yang memang harus kita lakukan gitu. Terus kalau untuk kegiatan bersama-sama, kita alhamdulillah beberapa waktu itu kita melaksanakan kegiatan milad waktu itu ya, ada lomba-lomba bersama orang tua. Ya, Masya Allah ya, seru Kalau sekali. ada parenting juga ada parenting terkait materi-materi yang tentang keorangtuaan begitu ya, dan itu sangat penting sekali dan sangat menunjang untuk memberikan ilmu terkait tumbuh kembang anak-anak. Itu ada parenting. Oke. Juga itu ya Bu ya, ada buku penghubung ya setiap anak. Nanti betul. yang orang tua juga ikut ngontrol bagaimana keseharian anaknya, bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga. Betul, itu Dikontrol. ada. Jadi Ananda sholat atau tidak itu juga ada centangan ya istilahnya. Iya. Gitu. Ada buku penghubungnya, Terchecklist. ada terchecklist itu di kelas 1, 2 dan 3. Kita berikan buku yang memang sama, tapi kalau kelas 4, 5, 6 bentuk pengontrolannya berbeda, walaupun itu frame-nya sama sih. Lebih detail lagi begitu ya Bu ya. Lebih ke ke usia ya. Oh ya, sesuai kebutuhan Iya, sesuai anak-anak. kebutuhan. Kalau yang kelas 1, 2, 3 itu kan buku begitu ya, yang itu sudah disediakan cetak begitu. Kalau yang ini kan bisa dengan kreasi mereka begitu, tapi dengan frame yang sama. Ya, Masya Allah. Oke Bu, jadi anak tidak dibentuk karakternya dan pengetahuannya cuma di sekolah aja, tapi pasti kita perkuat lagi di rumah ya Bu ya. Sebagai keduanya adalah madrasah dan tempat tumbuhnya anak-anak. Oke, Masya Allah. Oke, hampir 30 menit Bu Ervin saya tanya-tanya. Nah, sebelum kita tutup ya, Sobat Litas dan Ayah Bunda, saya ingin menanyakan secara langsung kepada Bu Ervin. Nah, apakah ada harapan SD Islam As-Salam ini kedepannya pengennya kayak gimana Bu Ervin ya? SD Islam As-Salam mendunia, gitu ya. Masya Allah. Maksudnya Iya. mendunia adalah kita bisa dikenal oleh banyak orang, kita bisa amanah menjadi lembaga pendidikan yang betul-betul mencetak generasi Qurani. Tidak hanya label, tapi betul-betul kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di dunia dan di akhirat. Begitu. Tidak boleh tidak boleh hanya label gitu ya. Harapannya memang betul-betul kita lakukan itu lillahi ta'ala. Kita jadikan ini tuh lahan sebagai kita untuk beribadah,
kita jadikanlah untuk kita mendapatkan bekal nanti di sana. Dan harapannya anak-anak kita itu betul-betul ketika kita memberi dari hati, mereka juga akan mendapatkan dari hati, dan itu betul-betul jadi deep learning dan bisa dipraktekkan untuk masa depannya dan seterusnya sampai ilal yaumil qiyamah dan sampai selebih-selebihnya. Amin, amin ya rabbal Bismillah. alamin. Semoga bisa kita bawa sekolah kita ini di surganya Allah. Nanti bisa kumpul-kumpul lagi ya Bu ya di sana, insya Allah. Amin, ya Amin. Allah. Bismillah. Masya Allah, cita-cita yang sangat mulia. Semoga Allah mudahkan semua. Amin, amin ya Allah ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berkahi semua unsur yang ada di SDI Islam Salam ini, bukan hanya gurunya, tentu saja muridnya, orang tuanya, dan tenaga pendidikan yang lainnya yang ada di SDI Islam Salam ini. Masya Allah. Tentu saja Bu Ervin, kita ingin menjadikan anak-anak itu menjadi khairun nas anfa'um linnas ya Bu ya. Jadi orang yang bermanfaat, nggak cuma berkontribusi di Indonesia aja, Betul. terlebih bisa di luar negeri. Bahkan lulusan kita ada yang sudah kuliah di luar negeri ya Bu Ervin ya. Iya, ya, ada beberapa siswa kita ini yang studinya lanjut ke Turki. Ke Turki, Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Itu berkat hafalan Qur'annya, Masya Allah. Betul itu. Berkahnya Quran ya Bu Ervin ya. Betul, 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 betul. Menjaga di dunia dan akhirat. Iya, Insya Allah. amin ya Allah. Semoga gurunya juga ketularan berkahnya ya Bu ya. Amin, amin. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Bu Ervin yang sudah meluangkan waktunya memberikan inspirasi dan gambaran tentang hal-hal menarik tentang Assalam ya, tentunya Bu Ervin ya. Jadi ayah, bunda, dan sobat kita semuanya, yang kami lakukan sekarang ini bukan sekedar branding, tapi insya Allah yang benar-benar kami usahakan dan lakukan selama proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah kami ya, Bu Ervin ya. Oke, tanpa berlama-lama, nantikan episode kedua dari podcast SD Islam Salam. Saya Zahra Nurulaili sebagai hostnya. Mohon maaf bila ada salah dan hilafnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Lintas.